Ya, sahabat sekalian, beredar viral video podcast Dr. Louis Owen yang membuat pembahasan COVID-19 ini benar-benar akan menyesatkan banyak pihak, sehingga penanganan COVID-19 ini ya akan menjadi amburadul begitu ya. Tolong jagat netizen jangan sampai terkecoh dengan hasutan itu. Saya tidak akan membela profesi saya sebagai dokter karena beliau juga mengatasnamakan dokter, tetapi sudah diteliti bahwa beliau adalah dokter yang tidak tercatat di direktori dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Sudah dicek, beliau tidak ada. Nah, sehingga tayangan ini tolong dipahami, dan ini yang berpendapat adalah sahabat saya Ustadz Nanung Danardono PhD. Beliau seorang pakar di bidang animal karena beliau dosen di Fakultas Peternakan Gajah Mada. Beliau sudah publikasi berbagai macam risetnya di jurnal-jurnal yang terbit di tidak hanya Indonesia tapi di Amerika, di Jepang, di UK, di Vietnam. Beliau pakar di bidang ini. Silahkan disimak karena saya sudah minta izin beliau untuk dipublish supaya rakyat tidak makin bingung dengan pendapat yang simpang siur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh saya prihatin dengan video ini ya. Kenapa prihatin? Karena si ibu ini ya, Bu Dr. Louis Owen ini kan mengatasnamakan profesi sebagai dokter. Tetapi saya heran, dokter tetapi kok seperti tidak paham penyakit begitu. Mohon maaf, pertama, kasus COVID ini tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Korban yang paling besar, kalau kita lihat data, itu Amerika. Bukan Arab Saudi, bukan Indonesia, tapi Amerika. Amerika agamanya apa? Bukan Islam. Angka kematian paling besar di Amerika. Yang kedua, Brazil. Brazil itu ada 4.000, terakhir pekan lalu itu ada 4.000 kematian dalam waktu 1 hari. Diikuti sebelum Brazil itu ada India, Brazil yang peringkat ketiga, yang keempat itu baru Perancis. Dan kematiannya confirm karena COVID, dan kasus sudden death itu banyak. Nah, kalau Dr. Louis ini mau ke rumah sakit ya, mau ke UGD, pasti akan tahu ya. Yang kemudian orang confirm positif karena COVID kemudian meninggal, apalagi efek dari COVID ini ya. Karena kalau dokter ini belajar paru ya, belajar pernapasan, harusnya paham bahwa virus ini habitatnya itu bisa di rongga hidung, nasofaring, bisa turun ke bronkus, bisa sampai ke alveolus. Nah, kalau sampai ke alveolus, maka akan mengganggu proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Maka tidak sedikit orang yang mengalami hipoksia, yaitu tidak merasa apa-apa, tapi kemudian sudden death, tidak bisa nafas. Karena saturasi oksigen sangat rendah. Dan kasus ini terjadi di kasus orang-orang yang positif kena COVID. 1. Jadi kalau kemudian kalau misalnya ini sandiwara gitu, kenapa sandiwara kok seluruh dunia dan orang-orang dokter-dokter ahli? Kalau maaf ibu dokter ini kan maaf ya kan hanya dokter S1 S2. Nah, dokter yang profesor di seluruh dunia itu tidak bingung dengan COVID, dan mereka yakin ini COVID ini nyata, bukan pandemi, bukan ya. Ini nyata. Itu yang pertama. Kedua, tentang PCR. Nah, salah satu lab itu ada Pak yang mirip persis dengan PCR. Oke. Dengan teknik di swab artinya kan mengusap sel mukosa. Nah, itu tidak akan mungkin kalau ketemu virus. Dari dialog tadi nampak jelas ibu ini tidak paham apa itu PCR. Sampai kemudian mengatakan dinamika Allah dan seterusnya, jelas dia tidak paham ya. Nah, nampak sekali tidak paham tentang PCR. Bapak Ibu, mohon maaf. Yang namanya PCR itu berbasis sekuensi DNA.
urutan kode-kode genetik yang ada pada DNA. Kalau kita akan ngecek makanan ini, bakso, batagor, sambal goreng, rolade, ini pakai atau dicampuri babi apa tidak, itu bisa dicek menggunakan PCR. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita membeli kit DNA babi, kemudian sampelnya kita cek menggunakan PCR. Nah, kalau kemudian sekuensi DNA-nya cocok, match, maka fix ada kandungan babi di situ. Kenapa? Karena ada sekuensi DNA yang cocok dengan sekuensi DNA babi yang ada di kit tadi itu. Nah, kemudian kalau ini contoh yang sering saya sampaikan ya, kalau ada seorang wanita kemudian hamil di luar nikah, naudzubillah min dzalik, kemudian menuduh ini si A ini pelakunya, tetapi si A mengatakan, oh tidak, saya tidak. Si B mengatakan tidak, si C. Nah, bagaimana cara dokter forensik ngelacak ya? Itu menggunakan PCR untuk ngelacak siapa sebenarnya ayah biologis dari bayi ini menggunakan PCR. Kenapa? Karena setiap orang itu punya sekuensi DNA yang spesifik. Nah, maka DNA bayi nanti cocokkan, dia cocok dengan DNA siapa? Laki-laki A, B, atau C. Itu bisa menggunakan PCR berbasis sekuensi DNA. Termasuk virus. Virus corona itu memiliki sekuensi DNA yang berbeda dengan virus-virus yang lain. Nah, menggunakan kit SARS-CoV-2 atau menggunakan kit corona, kita bisa ngelacak seseorang itu positif terinfeksi corona apa tidak. Itu menggunakan kit DNA virus corona. Nah, jadi kesimpulan dari alat PCR, oh ini negatif, ini positif, itu bukan dinamika alat, bukan mengada-ada, tetapi berbasis keberadaan sekuensi DNA virus corona di tubuh seseorang. Yang paling gampang itu diambil dari nasofaring, swab nasofaring. Apakah hanya dari situ? Tidak. Penelitian-penelitian itu banyak. Bahkan penelitian yang mengkaitkan hubungan antara, tetapi keamanan wanita menyusui yang positif, kemudian apakah ada penularan ke bayinya, itu penelitiannya tidak hanya nasofaring, tapi juga ada atau tidak DNA virus corona menempel pada kulit payudara misalnya, atau kulit tubuh yang lain, itu juga dicek. Nah, kalau ada berarti fix ada virus corona menempel di situ berbasis sekuensi DNA. Nah, jadi nampak sangat jelas si wanita ini, Dr. Lois Owin ini tidak paham tentang PCR. Yang kemudian menduga-duga begitu. Nah, ini menyedihkan. Apalagi tadi yang ketiga, dia mengatakan di awal bahwa saya pernah jadi dokter, kemudian resign dan jadi PNS. Nah, berarti dia tidak tugas di rumah sakit, sehingga kemudian tidak tahu betapa banyak orang yang kemudian meninggal dan setelah confirm itu ada sekuensi DNA virus corona di tubuh orang ini. Ya. Berarti confirm. Nah, jadi istilah di COVID kan ini memang menyesatkan ya, karena orang divonis positif COVID itu bukan mengada-ada, bukan sandiwara. PCR itu sangat canggih dan dipakai di seluruh dunia, ya, dengan tingkat validitas yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau kemudian ada pasien yang sangat banyak karena virus corona dan tiba-tiba meninggal, itu pasti karena virus coronanya, karena terdeteksi ada sekuensi DNA virus corona pada tubuh orang ini. Terus tadi disebutkan meninggal di rumah sakit, loh, mohon maaf, jumlah orang yang meninggal ketika isoman itu banyak loh. Nah, ibu ini nampaknya tidak tahu itu. Jadi virus corona itu sangat menular, ya, sangat menular. Nah, kalau kita dapat yang masih standar rendah sih, ya insya Allah selamat. Tapi kalau kemudian dapat varian yang sudah sangat mematikan, ya, wah, naudzubillah min dzalik, ya. Kalau kemudian orang tiba-tiba mendadak kondisi sangat turun sangat cepat, kemudian organnya itu rusak, dan karena virus corona, itu bukan mengada-ada, bukan pandemi, itu nyata, ya, nyata. Kalau dokter-dokter ahli di seluruh dunia menyatakan ini COVID fix, maka itu nyata. Nah, kalau kemudian ada beberapa orang ya mengatakan itu tidak nyata, nah ini perlu dikonfirmasi lagi, ya, pemahaman dia tentang virus. Meskipun dia mengatakan ahli mikrobiologi, tapi bisa dikonfrontir dengan ahli-ahli yang lebih ahli daripada ibu ini. Nah, jadi mohon maaf, kalau kemudian dia nekat, nggak pakai masker, kemudian kena, ya jangan disalahkan. Kalau kemudian yang kena itu atau yang masuk itu virus yang sudah bermutasi dari misalnya varian Delta, wah itu cepat sekali. Penularannya bukan dalam waktu menit ya, tapi 10-15 detik, 5-10 detik berpapasan tanpa masker. Virusnya bisa langsung masuk, ya. Awalnya hanya menempel di tubuhnya, kemudian atau terhirup ataupun yang lain, ya. Tapi kemudian masuk, ya. Nah, maka termasuk kalau ada kehebohan di Australia, ada kehebohan di India, kehebohan di Malaysia, kemudian ada lockdown. Bahkan
Inggris sampai lockdown, Jerman sampai lockdown, Italia sampai lockdown, itu bukan mengada-ada, itu bukan pandemik. Nah kalau kemudian dikatakan ini konspirasi penjual vaksin, sekarang cobalah kalau itu virus corona ini konspirasi penjual vaksin, itu mana? Negara mana yang memiliki konspirasi? Amerika. Amerika korbannya paling besar. Penjual vaksin nggak hanya Amerika, Inggris juga begitu. Inggris juga jadi korban terbesar. Apakah Inggris? Jadi ini virus dari Inggris? Tidak. Termasuk Cina juga begitu. Rusia juga menjual vaksin. Jadi menjual vaksin itu bukan kemudian orang kayak jual nasi goreng atau bakwan ya karena butuh uang, tidak seperti itu, tapi memang itu respon ketika ada wabah, maka segera harus dibuat cara untuk menghentikan wabah ini ya. Israel juga kena imbasnya, maka mereka juga berjuang ya melawan virus ini. Maka kalau ada orang mengatakan tidak percaya dengan ini, ya mohon maaf, saya pribadi meragukan kepakaran orang ini. Kira-kira demikian, mohon maaf kalau alam bisawab.